Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar agama. Sebelum materi Pak Guru lanjutkan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengajian lima. Om Swastiastu. Kita sebagai umat Hindu, sebelum mengawali aktivitas, kita selalu mengawali dengan sebuah doa. Jadi belajar pun harus diawali sebuah doa. Untuk doa pada hari ini Pak Guru pimpin. Anak-anak silakan ambil sikap anustikarana. Doa ini Pak Guru pimpin. Swastiastu. Om Wignamastu Namasidam. Om Saraswati Jaya Nama. Om Sri Ganesha Nama. Om Shirastu Tatastu Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Jadi setelah kita berdoa, doa kita itu adalah agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat terkabulkan. Ya, Tuhan mengabulkan semua doa kita. Baik, sebelum itu, bagaimana kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua siswanya Bapak diberikan kesehatan sehingga bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Hindu pada hari ini. Jadi kita sebagai umat manusia patut bersyukur kita kepada Tuhan. Apalagi di sistem situasi seperti sekarang ini. Ya, kalian mungkin anak-anak mungkin sudah tahu semua, ya, di mana-mana ya negara itu di televisi menyiarkan tentang penyakit virus ini. Dari kecil sampai besar baru kali ini Pak Guru mendengar virus yang separah ini. Sampai sekolah diliburkan sampai beberapa bulan. Dulu ada virus tapi tidak sampai kita belajar dari ini. Hari ini kita bersyukur kepada desa yang dewasa, wilayah kita, ya, Astungkara tidak ada yang terpapar, tidak ada yang positif, sehingga pembelajaran pada hari ini bisa kita laksanakan dengan tatap muka. Ya, mungkin di daerah lain masih dia lewat daring. Nah, hari ini karena kita ya di wilayah kita tidak ada terpapar COVID, jadi kita laksanakan proses pembelajaran lewat tatap muka atau luring. Baik, aku lanjut. Jadi sebelum materi Pak Guru lanjutkan, ya, tentu anak-anak harus memahami dulu gambar yang ada di depan kalian. Ya. Coba Dede, gambar yang paling besar itu yang sebelah kirinya Pak Guru, gambar apa itu? Dewa Wisnu. Ya. Terus Pani yang di atasnya ada seorang yang sedang berbaring namun atmanya sudah keluar. Ya. Selanjutnya ada orang bayi, terus anak-anak ditumbuh dewasa, terus meninggal. ya. Nah sekarang nih siapa namanya? Pani. Ada seorang yang terjatuh, lalu ada seorang juga yang menolongnya. Ya. Siapa namanya? Betul. Ini apa Ketul? Gambar apa nih Ketul? Gambar moksa. Moksa, ya. Itu proses moksa. Baik. Jadi Pak Guru jelaskan sedikit tentang gambar ini. Yang pertama tadi yang disebutkan teman tadi itu adalah gambar Dewa Wisnu. Jadi ini adalah gambar dewa. Dewa itu adalah manifestasi dari ide sang hyang widi.
Selanjutnya, yang gambar kedua, ada orang yang terbaring, ya. Jadi ini yang terbaring itu adalah orang yang mengalami proses kematian, ya. Jadi ketika mati, atma itu meninggalkan tubuh, tubuh itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dia terbaring. Ya. Apa yang dikatakan tadi teman benar. Nah, yang ketiga adalah seseorang yang membantu temannya yang sedang jatuh. Jadi kalian sebagai siswa, sebagai anak-anak, lebih-lebih yang beragama itu, sekecil apapun ya penderitaan yang dialami oleh teman-teman kita, saudara kita, harus kita lakukan. Ya. Pak Guru tidak mau mendengar, melihat ketika temannya jatuh, kalian tinggalkan teman. Ya, hanya kita sebagai teman yang baik itu adalah selalu ada dalam keadaan suka dan duka. Ini adalah proses kelahiran. Ya, di dalam ajaran agama kita itulah yang disebut dengan punarbawa. Ya, samsara, reinkarnasi. Artinya sama, berbeda dia penyebutan reinkarnasi, punarbawa, samsara, tetapi artinya sama, kelahiran kembali. Hindu mengenal itu, ya, kelahiran kembali. Jadi tubuh inilah, badan kasar kita ini yang akan kembali ke sumbernya, yaitu panca mahakota. Atma itu kembali ke Brahman, ke sumbernya juga. Ya, oleh karena itu tubuh kita ini harus kita kembalikan ke sumbernya, yaitu unsur panca mahakota. Ya, jadi kita kembalikan ke sana. Jadi proses itulah kita lakukan sehingga akan kita mengalami yang namanya proses punarbawa. Nah, yang terakhir, gambar yang terakhir tadi itu teman kalian mengatakan itu adalah moksa. Ya, betul. Itu adalah proses pencapaian moksa. Perlu kalian ingat, Hindu itu tujuan agama itu bukan surga, tetapi tujuan agama Hindu itu adalah mencapai moksa. Jadi kapan kalian memiliki cita-cita hanya mencapai surga, kalian akan terlahir lagi kembali ke dunia ini. Berarti apa? Ya, kita masih memiliki karma-karma yang buruk, sehingga kita diberikan kesempatan untuk lahir kembali. Ya, tetapi seperti yang dikatakan teman tadi, dia moksa, mencapai moksa, itu tidak akan mengalami kelahiran kembali. Dia berada di alamnya para dewa. Itu moksa. Ya. Jadi moksa itu artinya menyatunya Atman dengan Brahman. Karena Atman itu bersumber dari Brahman. Ya, bisa dipahami kan tentang gambar tadi? Ya, jadi setelah kita pahami ini gambar, ya, jadi secara tidak langsung materi yang akan kita pelajari yaitu tentang ya ini Pancasrada. Jadi Pancasrada ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan srada. Ya, panca artinya 5, ya, sedangkan srada artinya keyakinan. Coba Dede, ya, panca kalau digabung panca srada artinya 5 keyakinan. Ya, bagus sekali. Ya, jadi Pancasrada itu, Pak Guru ulang kembali, Pancasrada itu terdiri dari dua suku kata, panca dan srada. Ya, ketika kata itu digabung menjadi satu, jadilah dia Pancasrada.
Ya, artinya apa? Ya, 5 keyakinan umat Hindu. Jadi di dalam ajaran agama Hindu kita memiliki yang namanya keyakinan. Bagaimana kita mau belajar materi-materi agama yang lain kalau dalam diri kita tidak ada keyakinan? Oleh karena itu, keyakinan ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, apalagi itu sesuai dengan konsep ajaran agama kita, ya, yang ada dalam Weda, itu harus diawali dengan keyakinan. Tanpa ada keyakinan, apapun kalian lakukan itu tidak akan berguna. Ya, keyakinan inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita betul-betul menghayati, memahami, mau melakukan apa yang diajarkan oleh ajaran agama. Nah, ajaran Pancasrada, karena anak-anak tadi mengatakan Panca itu artinya 5, berarti ada 5 bagian yang harus kita pahami. Jadi bagian-bagian Pancasrada. Bagian Pancasrada yang pertama itu adalah Brahman. Yang kedua adalah Atman. Yang ketiga adalah Karmapala. Yang keempat adalah Punarbawa. Yang kelima adalah Moksa. Nah, coba sekarang Pak Guru tanya Pani, Brahman itu artinya apa? Percaya terhadap adanya tidak selain yang dewasa atau Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagus sekali. Itu kan apa dulu? Ya. Jadi Brahman itu, Pak Guru ulang kembali, Brahman itu adalah percaya dengan adanya itu Sang Hyang. Ya, jadi percaya dengan adanya Tuhan. Terus, Dea, yang kedua, Atman. Atman itu percikan-percikan kecil, percikan terkecil Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi Atman itu kita meyakini dan mempercayai bahwa di dalam diri kita itu ada percikan sinar Tuhan. Itulah yang disebut dengan Atman. Ya. Jadi, nah yang ketiga, Karmapala. Coba Adil, apa itu Karmapala? Hasil perbuatan. Ya, bagus sekali. Ya, jadi Karmapala itu kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita akan memperoleh hasil. Kalau baik kita lakukan, perbuatan baiklah yang kita terima. Tetapi kalau kejahatan yang kita lakukan, kejahatan yang kita akan terima. Berikutnya yang keempat, Dede, Punarbawa. Kelahiran kembali. Ya, jadi Punarbawa itu adalah proses kita meyakini, ya, ada proses kelahiran kembali. Jadi proses kelahiran kembali itu sama seperti Pak Beli ibaratkan, ya. Tubuh kita ini dari kecil berapa kali sudah ganti baju. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada ya, dari kecil. Dari kamu lahir sampai besar seperti sekarang ini, ada yang ingat berapa kali saya sudah ganti baju? Jadi Punarbawa itu, kelahiran kembali itu, badan kita tetap, tetapi ya Atma kita tetap, tetapi badanlah yang berubah-ubah. Jadi baju itu ibarat badan kasar, sedangkan tubuh kita ini adalah Atma. Jadi Atmanya tetap itu saja, tetapi badanlah yang berubah-ubah, bajulah yang selalu berganti-ganti. Ya, proses Punarbawa, kelahiran kembali. Jadi oleh karena itu kalian
ketika melihat saudara orang tua meninggal dunia, tidak perlu kita bersedih, ya, lakukan proses upacaranya. Karena apa? Ya, yang meninggal itu adalah badannya saja, badan kasarnya saja. Tidak perlu kita tangisi, tidak perlu kita bersedih. Ya, doakanlah roh leluhur kita dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang suci. Karena dengan kemampuan doa itulah dia bisa mendapat tempat yang baik. Karena badan ini sekarang ini kita masih hidup, masih berfungsi di badan. Tetapi kapan atma itu sudah meninggalkan tubuh, ya, dalam hitungan hari saja tubuh kita ini sudah busuk. Ya, jadi karena atma lah badan kita ini bisa bertahan, bisa berfungsi, ya, bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Tetapi kalau atma sudah meninggalkan tubuh kita, ya, itulah yang disebut mati. Kalau sudah mati, tubuh ini tidak berdaya, tidak kita bisa berbuat banyak. Ya. Nah, karena dia sudah mati, karena ini adalah unsur Panjamabuta dan tempat dia busuk, makanya harus dikubur atau dibakar atau simpan di geni, bisa di geni, ya. Boleh dilanjutkan di tingkat penyucian roh, diabenkan bagi teman-teman kita yang memiliki rezeki yang tinggi. Boleh, ya. Nah, yang terakhir adalah moksa. Itu tadi Punarbawa, sekarang moksa, ya, menyatunya atma dengan Brahma. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Jadi Hindu itu bukan surga tujuan utama, tetapi moksa. Moksa menyatunya atma dengan Brahma. Jadi ketika atma kita ada dalam tubuh kita, tubuh ini berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kalian kan masih diberikan kesehatan, keselamatan, masih hidup sekarang, rawatlah tubuh kalian dengan baik. Ya, karena atma itu tidak suka yang busuk-busuk, yang kotor. Jadi atma itu kan suci, percikan dari Tuhan. Sedangkan badanmu kau tidak pernah mandi, ya, main, tidak dijaga kulitnya luka, tidak diobati, tidak dibawa ke dokter. Jadi lama-lama dia akan busuk. Jadi antara atma dengan tubuh itu, kapan dia atma itu suci dan tubuh itu tidak suci, dia akan cepat dia ingin meninggalkan tubuh kita. Kalian kan masih kecil, nah, perlulah dijaga dengan baik. Jadi kalau tubuh kita berbau, busuk, ya kotor tubuh kita, dia ingin tergesa-gesa meninggalkan badan atma itu. Ya, jaga dengan baik. Bila perlu sedikit pun kulit kalian jangan ada yang tergores. Ya. Bagaimana saat kau lahir saat bayi, seusia kalian seperti ini, ya seperti itu kulitmu. Jangan ada bekas-bekas yang lain. Ya, diupayakan seperti itu. Ya. Karena itu supaya kulit kita baik, bersih, makanan juga diatur. Jangan sembarang makan. Karena makan itu juga mempengaruhi darah kita. Ya, jadi secara garis besar, kalau boleh katakan, atma itu bersemayam di dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan secara garis besar ada 3 secara garis besar, ya. Tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Jadi tumbuh-tumbuhan bisa hidup, ya, itu karena ada atma yang bersemayam dalam. Binatang juga bisa hidup.
bisa hidup. Ya, manusia juga bisa hidup. Nah, di antara makhluk ciptaan Tuhan itu manusialah yang diberikan apa? Kemampuan apa? Dimiliki tri permana. Ya, jenis makhluk hidup tadi yang Pak Guru katakan itu hanya manusia yang paling sempurna. Ya. Manusia coba bisa dia bersuara, bisa dia ya, berpindah tempat, tumbuh dan bisa bertumbuh. Jadi tumbuh-tumbuhan itu yang tidak bisa dia berpindah dan tidak bisa bersuara. Tumbuh-tumbuhan dia bisa bersuara, bisa bergerak, dia bisa berpindah-pindah ke sana ke sini, tetapi dia tidak bisa berpikir. Manusialah yang paling sempurna, yang dibekali hidup oleh ide sang hidup, sehingga bisa dengan hidup yang diberikan oleh ide sang berhasil, pakailah pikiran kita. Jangan badan kita manusia, tetapi perilaku kita seperti binatang. Itu tidak baik juga, berarti hidup kalian tidak pakai pikiran kalian. Ya, nah makanya kita sebagai manusia bersyukurlah kita menjelma sebagai manusia, karena dengan menjelma sebagai manusia bisa kita merubah perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Ya, sekalipun kita menjadi manusia yang hina, yang miskin, tapi tetap kita dibekali karena dengan hidup itulah kita ubah supaya kita menjelma kembali menjadi manusia yang lebih baik. Lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pembagian dari Pancasila tadi. Yang pertama Brahman, ya. Jadi Brahman itu percaya adanya ide Sang Hyang Widi. Siapa di antara kalian pernah melihat Tuhan? Pernah melihat Tuhan? Tidak. Pernah melihat dewa? Tidak. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai umat manusia memiliki keyakinan? Ya. Nah, untuk kalian memahami ya konsep ajaran Brahman, maka harus kita belajar dulu tentang ya Nirguna Brahman dan Sarguna Brahman. Jadi untuk memahami Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Hanya orang yang memiliki kebijaksanaan tinggi, kesucian tinggi lah bisa melihat Tuhan. Ya. Manusia-manusia seperti kita ini, anak-anak, hanya bisa merasakan bahwa Tuhan ada. Ya. Contoh lagi, kita ke laut. Ya. Siapa pernah ke laut? Ya. Coba pernah ke laut? Pernah ke laut? Katakan dulu. Ya. Jadi di laut itu coba banding. Air laut itu kenapa dia asin? Karena terdapat garam. Karena terdapat garam. Ya. Brahman atau Widiswaka. Siapa anak-anak di rumah yang pernah membuat air gula? Saya Pak, Ya, silakan. pernah mama saya capek karena ibunya terlalu banyak Pak. Jadi saya disuruh buat air gula. Pas gitu saya tuang air ke dalam gelas. Terus saya kasih 2 sendok gula. Terus saya aduk, gulanya tidak terlihat. Terus pas mak saya minum, saya tanya, "Mak, bagaimana rasanya?" Mak saya bilang manis. Ya. Jadi untuk mengenal Tuhan seperti itu. Ya. Jadi gula yang ada larut dalam air, mata kita tidak melihat. Ya, ketika kita gula sudah diisi air kecil, ada yang tidak melihat gula? Ada? Tak melihat gulanya, dia larut dalam air. Entah kemana dia. Ya, tetapi setelah kita minum, kita rasakan ternyata air ini manis. Tapi gula itu larut dalam air. Jadi begitu kita
meyakini keberadaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Ya, tadi Pak Guru singgung Nirguna Brahman, kemudian Saguna Brahman. Nah, Nirguna Brahman adalah Tuhan yang tidak terpikirkan atau acintya. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan, ya, tidak bisa kita bayangkan. Ketika Tuhan seperti itu disebut dengan Nirguna Brahman. Terus yang kedua ada Saguna Brahman. Saguna Brahman itu adalah Tuhan yang dimanifestasikan dengan berbagai bentuk dan nama. Jadi Tuhan bisa kita lihat, ya, manifestasi Tuhan bisa kita lihat dengan berbagai bentuk dan nama. Contohnya apa? Di rumah kalian ada gambar-gambar dewa, ada nggak? Ada. Ya, seperti bagus contohkan gambar Trimurti. Ya, ada Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Itu ketika kita bisa melihat, oh ini gambar Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dia Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai penebur. Nah, itulah kita sudah dalam keadaan Saguna Brahman. Tuhan itu dalam keadaan Saguna Brahman. Bisa kita membayangkan seperti itu. Jadi tahu nama dan bentuknya. Ya, nah itu. Jadi ketika tahu gambar-gambar ini dewa ini di rumah Dewa Ganesha, ya Dewa Indra, oh berarti dalam keadaan Saguna Brahman. Bisa kita membayangkan, bisa kita lihat. Ya, jadi itu bagaimana kita meyakini keberadaan Tuhan. Dua hal itulah yang harus kita pahami. Bagian Pancasrada yang kedua yaitu Atma Srada. Di Atma berasal dari kata AN dalam kurung bernapas. Jadi setiap makhluk hidup yang bernapas memiliki Atma. Jadi semua jenis makhluk hidup ya itu memiliki Atma. Walaupun dia kecil semua. Kuman tidak bisa dilihat dengan mata kita, tetapi dia ada, hanya bisa dilihat dengan alat bantu, mikroskop, ya sehingga bisa kita lihat kuman. Itu pun memiliki Atma. Sama seperti sekarang virus ini ada, tetapi mata kita tidak melihat. Kenapa? Terlalu kecil. Jadi Atma itu adalah percikan kecil dari Sanya Widiwasu. Ya, dalam kitab Upanishad dinyatakan Brahman, Atman, Aikyam. Jadi artinya Brahman dan Atman itu tunggal. Jadi antara Brahman dan Atman itu satu. Ya kenapa? Bersumber dari Brahman. Yang ada dalam tubuh kita ini hanya percikan-percikan kecil. Ya, di setiap makhluk itu. Jadi kita ini, tubuh kita ini tanpa Atma tidak akan berfungsi apa-apa. Seperti orang mati. Nah, Atma itu bisa juga kita lihat. Ya, seperti jam. Ya, jam dinding. Ya. Sebuah jam dinding itu ada jam, mesin jam, dan ada batu baterai. Jam dinding, mesin jam dinding itu adalah badan kita, sedangkan batu baterai itu adalah Atma. Jadi kalau jam itu tidak ada baterai, dia tidak akan bisa bergerak. Tidak bisa. Tetapi kapan kita isi batu baterai, maka jam itu akan bergerak. Ya. Sama seperti tubuh manusia, ya. Tubuh binatang. Jadi Atma yang menghidupi semua jenis makhluk hidup sehingga dia bisa bergerak. Ya, baik, kita lanjut yang berikutnya. Jadi karma pala berarti hasil perbuatan. Apa yang kita lakukan pasti akan memperoleh hasil. Waktu kalian kelas
pernah kelas 4, kelas 5 Pak Guru pernah mengatakan jika seorang petani menanam biji jagung yang dipetik adalah jagung. Jika petani B ini menanam mangga, maka yang dipetik adalah buah mangga. Tidak ada orang menanam mangga hasilnya adalah buah jagung. Itu artinya apa? Apa yang kita perbuat, itulah yang kita terima. Ya, kalian jangan ragu untuk berbuat yang baik. Jangan ragu menanam karma-karma yang baik. Ya, karena perbuatan yang baik, karma yang baik, itulah mengantar kalian ya menuju kebahagiaan. Ya, jadi kalau kalian ingin bahagia di kehidupan yang akan datang, dari sekarang kita berbuat. Seperti slogan tadi, hindari terutama kita menjelma sebagai manusia itu ya, bisa merubah perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik. Kita kan dibekali Tuhan, bisa membedakan baik buruk. Oh ini tidak baik, saya hilangkan, saya lakukan ganti dengan perbuatan yang baik. Ya, oh mencuri itu adalah perbuatan tidak baik, saya ganti dengan perbuatan yang baik, menolong. Itulah yang harus kita lakukan ya di setiap hari kita menjalani hidup. Nah, dalam menjalani karma pala ada 3 jenis karma pala yang harus kita pahami juga. Itu yang pertama sancita karma pala, parabda karma pala, dan riyamana karma pala. Siapa yang tahu apa itu sancita karma pala? Ada tahu? Jadi sancita karma pala adalah perbuatan kita yang terdahulu belum sempat kita nikmati kehidupan yang terdahulu, kita nikmati kehidupan yang sekarang. Ya, dulu kita berbuat, tetapi keburu kita meninggal dunia, proses punarbawa lahir kembali, kita terima itu perbuatan kita yang dulu. Apakah perbuatan baik atau buruk, sekarang kita terima kehidupan sekarang. Ya, bisa dipahami kan? Bisa? Prarabdha karma pala artinya sekarang kita berbuat dan sekarang juga kita menikmatinya. Ya, bagus. Jadi prarabdha karma pala itu sekarang kita berbuat, hasilnya juga kita nikmati kehidupan sekarang. Ya, contohnya kalian belajar dengan tekun, belajar dengan giat, ya. Kemudian di semester 1 atau di semester 2 kalian mendapat ranking. Jadi itu sekarang kita berbuat, hasilnya masih hidup, kita nikmati. Oh saya hasil belajar saya dapat ranking 1 di sekolah. Itu contohnya. Ya. Tapi kan kita nikmati ketika kita masih hidup. Ya. Ya. Yang ketiga adalah riyamana karma pala. Coba kita. Menurut saya riyamana karma pala adalah sekarang kita berbuat tapi tak sempat kita nikmati dan kita dapat menikmatinya di kehidupan yang akan datang. Jadi itu jadi Pak Guru, baik Pak Guru ulangi kembali. Jadi riyamana karma pala itu adalah di mana perbuatan sekarang kita berbuat tetapi tidak sempat kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Jadi karma pala ini tidak semua manusia bisa lepas dari hukum karma pala. Ya, makanya banyak orang tua kalian itu
berbicara seperti ini. Kita bekerja dari pagi sampai malam, ya, hasil kita ini hanya seperti ini saja. Tetangga duduk-duduk santai-santai, tetapi ekonominya lebih. Ya, itu. Apa yang menyebabkan? Itulah karena apa? Hasil perbuatan kita. Ya. Seorang petani menanam padi, ya, dengan luas sawah yang sama, tetapi pemeliharaan yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ya. Petani A dapat 10 kuintal gabah, petani B dapat 20 kuintal gabah. Kenapa berbeda? Ya, padahal luas yang sama, pemeliharaan yang sama, hasil yang berbeda. Inilah hukum karma Allah. Nah, yang keempat adalah punar bawa. Punar bawa berasal dari kata punar yang artinya lahir dan bawa artinya kembali. Punar bawa artinya kelahiran kembali. Jadi di depan Pak Guru kita menyinggung, ya, semua makhluk akan mengalami proses punar bawa, kelahiran kembali. Jadi proses kelahiran kembali ini adalah proses punar bawa, itu adalah kelahiran kembali. Kenapa kita lahir kembali? Karena masih terikat dengan karma yang ada dalam diri. Ya. Jadi Atman itu, percikan Brahman itu ada dalam tubuh kita itu awalnya dia bersih, suci, seperti kertas yang baru kita beli. Bersihnya seperti itu, sucinya seperti itu. Nah, setelah dia berada dalam tubuh kita, dia beradaptasi menjalani kehidupan sehingga ada noda-noda yang melekat di dalam atma itu. Nah, itu harus kita bersihkan. Kapan masih ada noda, berarti dia masih terikat dengan duniawi. Kalau masih ada noda, berarti kita diberikan lagi kesempatan untuk lahir kembali atau punar bawa. Untuk apa? Untuk menebus, ya, untuk mengurangi perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, atau untuk merubah perbuatan yang tidak baik itu menjadi perbuatan yang baik. Jadi selama ada noda, ya, atma itu belum dia mencapai tingkat kesuciannya, kita akan dia menjelma terus. Kapan dia sudah kembali seperti asalnya, maka dia akan kembali ke sumbernya, ke Brahman. Ya. Itulah yang disebut dengan moksa. Kalau mencapai moksa, dia akan terlahir kembali. Dia berada di alamnya para dewa. Jadi kalau di dalam literatur kita baca, baru baca, ketika kita ada di alamnya para dewa, sangat berbeda, ya, dengan di alam semesta ini. Ya. Kenapa demikian? Karena yang di alam para dewa itu, yang itu adalah Brahman. Ketika dari Tuhan ya sudah ciptakan, kita merasakan lapar. Tetapi kalau di alamnya para dewa, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak akan merasakan kelaparan. Kenapa? Ya, karena hanya atman. Sedangkan di sini fisik. Ya, berbeda. Kan moksa juga tidak Pak Gus singgung tadi. Jadi moksa itu, ya, tujuan hidup agama hidup adalah moksatam jaga kita ya cai dharma. Itu tujuan agama itu adalah hidup mencapai moksa. Ya, bukan surga. Surga bisa kita nikmati di alam semesta. Ya. Arya contohnya, ya.
Bapak, saya capek ke sekolah, belikan saya motor baru. Dibelikan oleh bapaknya motor baru. Senang kan? Senang kalian? Udah motor baru? Senang? Kalau senang, kesenangan itulah yang disebut dengan surga. Senang itu surga, tetapi di skala di alam semesta ini. Juga sebaliknya, adik-adik, Pak berikan sepeda, Papa tidak punya uang. Nanti kalau Papa punya uang, baru Pak berikan sepeda. Ya. Besok lagi dia menuntut, Pak berikan saya sepeda. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, ya, pastilah apa? Kecewa. Kekecewaan itulah yang disebut dengan neraka di alam semesta ini. Baik, demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Anak-anak, ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas, silakan Pak Guru berikan waktu untuk bertanya. Silakan. Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana caranya merasakan surga di dunia ini? Ya, setuju. Saya mau bertanya, bagaimana caranya merasakan surga di dunia ini? Ya. Jadi teman-teman bertanya, bagaimana merasakan surga di dunia ini? Ya, sebelum Pak Guru menjawab, Pak Guru serahkan dulu kepada anak-anak. Pak Guru lempar. Ya, coba Pani. Cara kita untuk merasakan surga yaitu misalnya kita bersembahyang. Setelah kita sembahyang, otomatis pikiran kita tenang, hati kita menjadi nyaman, maka itu juga sudah termasuk kita sudah merasakan surga di dunia di alam semesta. Yang lain? Misalnya kita membantu orang tua, jadi kita membantu orang tua, secara otomatis orang tua kita senang juga dengan kita, maka itu kita sudah merasakan surga. Ya. Oke, jadi apa yang dikatakan teman dulu semua benar. Ya. Nah, Pak Guru tambahkan. Jadi semua perbuatan yang baik kita lakukan, ya, selama didasari dengan ketulusan dan keikhlasan, kita merasa dapat membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nah, rasa senang itulah yang disebut dengan surga. Sekecil apapun perbuatan itu kita lakukan, perbuatan yang baik kita lakukan, ya, itu sudah kita merasa surga. Ya. Di rumah juga, apa yang diperintahkan oleh orang tua laksanakan, apa yang dilarang hindari. Nah, ketika orang tua punya anak seperti itu, dia kan senang. Orang tua itu surga, merasakan surga. Oh, anak saya ternyata mau mendengar perintah saya, mau melarang apa yang saya lakukan. Ya, ketika hal itu dilakukan, ya, maka kita akan merasakan surga di dunia. Sekali lagi, silakan. Ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak Guru, bagaimana caranya kita selalu yakin dengan adanya Tuhan? Terus bagaimana itu Pak Guru kalau ada orang yang sudah beragama Hindu tapi dia berpindah agama? Ya. Jadi materi kita perlu jelaskan pengertian, bagi-bagian dan contoh dari bagian Pancasila. Sekarang Pak Guru akan berikan tugas kalian di rumah kalian. Ya, tugas rumah ya. Itu nanti akan Pak Guru bagi tugasnya. Kalian ingat saja, Pak Guru bacakan. Jadi yang pertama, tuliskan pengertian Pancasila. Yang kedua, tuliskan 5 bagian Pancasila. Ya. Di keliling 5-nya ditulis. Terus yang terakhir,
tuliskan 2 contoh pelaksanaan Pancasrada. Ini silakan dikerjakan di rumah. Kemudian pertemuan berikutnya tugas itu harus sudah selesai. Ya. Kemudian Pak Guru berikan nilai. Setelah Pak Guru akan memberikan nilai, Pak Guru akan sampaikan kepada kalian semua. Ya, apakah nilainya tinggi atau rendah? Nah, yang tinggi berarti perlu pengayaan, kemudian yang nilainya rendah perlu remedial, pengulangan kembali. Bisa? Pertemuan berikutnya kumpul ya. Ini sekarang ya Pak Guru bagi ya tugasnya ya. Ini silakan diisi di rumah ya. Itu tugas sudah Pak Guru bagi, kerjakan dengan baik ya. Nanti pertemuan berikutnya dikumpul ya. Baik, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih, kalian sudah belajar dengan baik ya. Mudah-mudahan materi yang Pak Guru sampaikan itu kalian pahami dengan baik, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Ya, Pak Guru akhiri dengan Prana Santi, tangan dada semua. Ya, mulai.